Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Fitria. Saya mahasiswi Prodi Informatika di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Jadi di sini saya akan menjelaskan sintaks yang akan menampilkan output berupa silsilah keluarga dua generasi menggunakan metode rekursi. Nah, untuk yang pertama kita buat kelasnya dulu. Kita namai kelasnya adalah anggota keluarga. Jadi, kelas yang kita bikin ini itu untuk merepresentasikan anggota keluarga dengan tiga atribut di dalamnya. Itu ada atribut nama, atribut kelamin, dan jenis kelamin ya, tapi kita singkat aja kelamin, dan atribut anak. Nah, setelah kita buat kelasnya, kita bikin fungsinya. Fungsi yang akan kita tampilkan nanti. Kita bikin fungsinya dulu dengan nama fungsi tampilkan silsilah dengan nama dan memiliki dua parameter di sini, yaitu parameter anggota dan ini untuk opsionalnya generasi. Kita copy di atasnya saja. Nah, jadi fungsi ini bertujuan untuk menampilkan silsilah keluarga dengan memulai dari anggota tertentu dan parameternya dua, yaitu anggota adalah objek anggota keluarga yang akan dimulai. Selanjutnya parameter opsional itu adalah generasi, digunakan untuk menentukan identasi agar lebih mudah untuk dibaca. Terus for anak in anggota.anak. Jadi pada setiap iterasi loop for, program akan mengakses setiap anak dari anggota keluarga yang sedang diproses. Untuk setiap anak, fungsi tampilkan silsilah dengan nama ini akan dipanggil kembali secara rekursif dengan anak tersebut sebagai parameter dan nilai generasi plus 1 sebagai nilai generasi yang baru. Tuh.
Jadi dengan kata lain, sintaks tersebut digunakan untuk melanjutkan penelusuran silsilah keluarga ke generasi anak-anak dari anggota keluarga yang sedang diproses. Jadi kayak turun gitu. Dan setiap anak tersebut akan ditampilkan dengan identasi yang lebih dalam sesuai dengan generasi yang berbeda. Proses ini akan terus berlanjut hingga seluruh struktur silsilah keluarga ditampilkan. Jadi dia akan, jadi kalau misalkan dari kakek buyut ke kakek gitu. Nah, udah kita buat fungsinya. Selanjutnya kita mendefinisikan apa sih, kita menginisialisasi anggota keluarga. Jadi kita buat objeknya. Buat objek yang pertama kita akan buyut dulu. Buyut, kita akan beri nama buyut agar lebih mudah. Buyut kiri kakek atau kakek buyut saya ya. Ini kita ini. Terus kita beri namanya kita beri gendernya atau jenis kelaminnya. Kemudian buyut yang kakek saya yang satu lagi, terus buyut kanan, dari buyut kanan dan buyut kiri. Kita copy dari atasnya saja. Ganti namanya. Selanjutnya neneknya buyut kiri nenek. Kita copy lagi, kita ganti namanya. Nih, stok bawahnya kita copy aja di atasnya. Kita ganti ini. Kita ganti namanya. Nah, kalau buyutnya sudah kita tulis, kita akan nulis kakek dan nenek saya. Jadi anak dari buyut saya gitu. Karena kakek saya ada dua, dari pihak ibu dan pihak ayah, jadi kita kakeknya kakek 1 dan kakek 2. Nih, copy lagi dari atas. Tinggal kita ganti namanya. Nenek. Kita ganti namanya lagi. Maaf, namanya salah. Nah, ini jadi kakek saya dari pihak ayah atau anak-anak dari buyut kiri kakek saya. Terus sekarang kita buat kakek saya yang dari pihak ibu saya atau kakek 2, kita namakan kakek 2. Dan kita ganti namanya Subani. Dan untuk nenek saya yang kedua dari pihak ibu, jadi nenek pihak ibu, kita tinggal ganti nenek kedua di sini. Dan kita ganti namanya. Nah, sudah. Terus kita akan
buat untuk anak-anak dari kakek dan nenek-nenek saya. Jadi saya akan buat ayah dan saya, ibu saya, paman saya, bibi saya. Kita dulu. Yang pertama adalah ayah saya. Karena beliau adalah anak pertama dari kakek saya yang pertama. Nih kita tulis seperti ini ya. Nih. Definisinya sama saja seperti ini, tinggal kita copy-copy saja. Kita ganti namanya. Ayah saya namanya Ahmad Saifuddin. Jadi ibu saya ini anak kedua, jadi kita tulis anak kedua dari kakek saya yang kedua. Nih. Kita ganti namanya Yuli Rohmawati. Terus baru kita tulis paman-paman saya dan bibi saya. Pertama kita tulis paman. Jadi beliau adalah anak kedua dari kakek satu. Jadi kita tulis paman 2 karena ibu saya ayah saya adalah anak pertamanya. Jadi paman 2 dari kakek 1. Kita tulis namanya Ja'far. Kita tulis gendernya, kita ganti. Terus adiknya paman saya itu ada bibi 3 karena dia adalah anak ketiga dari kakek pertama saya. Nah, seperti ini aja. Kita copy lagi. Salah, kita copy. Kita ganti namanya Khairinisa. Biar cepat kita copy lagi. Kita ganti, tapi ini bibi 4 ya, bibi 4 kita ganti namanya. Kita Elis. Nah, anak-anak dari kakek satu saya udah didefinisikan dia udah dijabarkan, ada ayah saya, paman saya, dan 2 bibi saya. Kemudian anak dari kakek kedua saya sekarang. Nah, karena ibu saya ini adalah anak kedua, jadi paman saya paman 1 dari kakek 2. Ini ya. Kita copy di sini. Ini kita ganti namanya Nasruddin. Ini kita terus adik dari ibu saya. Kita copy dari atas, kita ganti saja karena ibu saya anak ketiga, jadi bibi saya anak keempat. Namanya Muflihah. Nih, terus adik dari ibu saya yang keempat berarti. Kita ganti aja di sini. Adik paman yang keempat namanya Muzaki. Paman yang kelima namanya Masyhadi. Nah, untuk paman-paman saya udah semua. Sekarang tinggal anak-anak dari ayah dan ibu saya atau saya dan keluarga-keluarga saya. Anak 1. Anak saya tuh kita ini kan kakak saya. Anak 2 yaitu saya. Kita ganti namanya. Terus anak ketiga
Kita langsung ke anak kelima aja deh. Anak kelima di saya Hansa. Nah, ini kita anak ketiganya kita ganti namanya Nafis, tinggal salin. Anak keempatnya kita ganti ininya dan namanya. Nah, sudah. Terus kita akan membentuk silsilah keluarganya. Jadi menghubungkan antar anggota keluarga sesuai dengan hubungan keluarga dengan menetapkan objek anak pada atribut anak dengan anggota keluarga yang sesuai. Jadi kita akan membentuk silsilahnya dulu. Untuk sisanya sebentar. Kita mulai dari buyut kiri kakek, dot anak sama dengan kakek 1. Buyut kiri nenek kita copy aja guys. Kakek 1, terus buyut kanannya dot anaknya. Jadi anaknya dari buyut kanan adalah kakek 2, terus anaknya dari buyut kanan nenek, oh ini salah, buyut kanan selanjutnya kakek 1, kakeknya saya yang pertama. Ini anak-anaknya dot anak-anaknya ada ini kita jabarkan ya anak-anaknya. Pertama adalah ayah saya, kita copy ke sini. Terus anak kedua kakek saya ada paman saya, tulis ke sini. Terus ada bibi saya, dan yang terakhir bibi saya yang terakhir. Ini seperti ini. Terus nenek saya, sama ya anak-anaknya sama kayak kakek saya, tinggal kita copy saja. Nah, terus anak-anak dari kakek saya yang kedua, itu ada paman saya yang pertama, kakaknya ibu saya, kita taruh sini. Terus ibu saya, terus bibi saya,
bibi saya. Oh, ini belum diganti, ini kakek yang kedua ya. Bibi saya. Terus paman saya yang keempat. Terus paman saya yang kelima. Sudah. Terus neneknya kita tulis, kita definisikan juga, kita jabarkan juga anak-anaknya. Kita copy dari anak-anak kakek saya, karena sama saja. Sudah. Terus paman-paman saya kita definisikan, kita ambil dari sini saja. Ini karena saya nggak nulis anak-anaknya, jadi nggak ada ya anak-anaknya, nggak saya tulis. Terus bibi saya yang ketiga. Sama anak-anaknya nggak saya tulis. Terus bibi saya yang keempat. Ini anak-anaknya juga nggak saya tulis. Nah, terus ke saudara-saudaranya ibu saya. Terus ini anaknya yang saya tulis. Selanjutnya ayah saya, anak-anak ayah saya. Nah, ayah saya tuh kita ambil dari sini aja nih. Anak-anak saya, anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, dan anak 5. Untuk ibu saya kita ambil dari sini. Untuk mengcopy ini, selain kita akan jadi lebih cepat dalam penulisan, kita juga menghindari typo atau salah tulisan. Jadi misalkan kita beda nih nama di sini dengan di sininya aja, nanti hasilnya bisa error. Jadi kalau dengan typo kan sama ya tulisannya. Nah, udah. Selanjutnya kita tampilkan, kita bikin untuk menampilkan outputnya silsilah keluarga saya. Ini adalah, nih kita panggil fungsi yang kita print aja, kita panggil fungsi yang di sini. Nah, terus dari siapa yang akan kita panggil? Nah, misalkan kita mau panggil dari buyut kiri kakek. Nah, kalau sudah kita run. Nah, jadi silsilah keluarga saya dari kakek buyut saya yang kiri ini kan kita tadi ini kan kakek buyut kiri ya, buyut kiri kakek. Nah, ini nama kakek buyut saya Mas Kali Bengawan, dengan anaknya Mas Kali Bengawan adalah Haryanto, anaknya Haryanto adalah Ahmad Saifuddin, dan ini adalah anak-anak dari Ahmad Saifuddin, ada 5, dan anak-anak Haryanto ini kan ada Ahmad, Ja'far, Khairinisa, dan
Rita Elis. Misalkan kita mau manggil anak-anak dari buyut kanan kakek saya. Nih ada Abda nih. Anak dari buyut saya itu adalah Subani, dan anak dari kakek saya Subani ada 5, ada Yuli, Nasruddin, Muflihah, Muzaki, dan Masyhadi. Dan untuk Yuli itu anak-anaknya ada 5, dijabarkan seperti ini. Kita juga bisa manggil dari ayah saya saja misal. Nih dari ayah saya saja misal. Nih, jadi dia akan mulai terpanggil dari Ahmad Saifuddin, lalu anak-anaknya, gitu. Jadi seperti itu. Jadi untuk alur programnya itu adalah yang pertama membuat objek anggota keluarga dengan inisialisasi nih, lalu menghubungkan anggota keluarga bentuk sisa keluarga seperti ini, lalu memanggil fungsinya nih, dan maka fungsi rekursif akan mencetak nama dan jenis kelamin anggota keluarga bersama dengan anak-anaknya secara hierarkis terurut gitu. Kemudian akan menampilkan hasil hasilnya akan menampilkan hasil seperti ini, secara hierarkis, secara terurut seperti ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.